Halo, selamat sore Ibu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Vivi. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Ratu? Luar biasa. Mbak Vivi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga luar biasa ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang masih seputar aura Bu Ratu ya. Seperti biasanya masih seputar aura, tapi yang paling banyak, maksudnya dari mereka yang bertanya kepada kami, kepada kita konsultasi tuh kayak mereka banyak yang menanyakan aura tuh bisa nggak sih membuat kita awet muda? Terus juga kalau kita menjaga aura kita, apakah itu akan memancarkan aura positif yang membuat kita terlihat lebih segar, terus juga menurut orang juga, wah ini kok meskipun usianya udah tua tapi kok nggak kelihatan tua seperti itu. Aura tuh bisa nggak Bu Ratu membuat orang seperti itu? Bisa dong Mbak Vivi. Sekarang Mbak Vivi lihat usia saya berapa tahun? Berapa? Ayo berapa tahun Mbak Vivi? 28 mungkin. Oh, mudah sekali. Masih kayak kuliahan sih Bu Ratu. Saatnya Mbak Vivi, usia saya itu sudah 33 tahun loh Mbak Vivi ya. Itu karena saya menggunakan aura. Banyak sekali orang yang tidak percaya kalau usia saya itu 33 tahun. Mereka Saya juga nggak percaya sih sebenarnya. Iya. Mereka beranggapan usia saya itu masih 25-an atau 27-8 gitu ya Mbak Vivi ya. Ya karena kita memang memanfaatkan aura untuk awet muda dan untuk memancarkan aura inner beauty kita Mbak Vivi. Berarti Gitu. di sini intinya aura itu juga bisa membuat kita awet muda ya Bu Ratu benar ya. sekali. Nah, untuk melakukan itu gimana Bu Ratu? Misalnya agar kita mendapatkan aura awet muda itu kita harus melakukan apa nih? Banyak sih yang harus kita lakukan, tidak hanya usaha-usaha batin ya. Usaha batin itu seperti meditasi, seperti buka aura, tidak hanya itu saja, tapi kita harus memiliki pola hidup yang sehat juga. Karena dengan memiliki pola hidup yang sehat, aura kesehatan kita juga bagus, aura wajah bagus, aura inner beauty juga bagus nantinya. Pola hidup yang sehat ya olahraga. Itu penting olahraga. Kalau olahraga membuat tubuh kita sehat, kulit juga kencang nantinya. Terus makan-makan yang bergizi juga, sayur-sayuran, buah-buahan itu sangat penting. Kemudian konsumsi air putih juga yang banyak, itu sangat penting sekali. Itu bisa membuat kita awet muda itu di air putih loh. Air putih itu kan walaupun murah, tapi manfaatnya sangat banyak sekali. Begitu Mbak Vivi. Terus perawatan muka juga. Perawatan muka tuh nggak perlu mahal lah Mbak Vivi ya, karena mereka beranggapan kalau cantik pasti butuh biaya yang mahal. Iya, itu salah besar lah. Cantik tuh nggak butuh biaya yang mahal. Yang terpenting kita ada niat mau cantik, mau merubah diri. Pasti kosmetik, alat-alat untuk make up itu nggak harga yang murah pun itu bisa membuat kita awet muda nantinya Mbak Vivi, terlihat cantik nanti. Oke, berarti di sini intinya harus seimbang ya antara usaha lahir seperti meditasi tadi yang kita lakukan, terus meditasi, juga buka aura tadi untuk memperbaiki aura kita. Kalau banyak energi negatif dalam diri kita ya nanti wajah kita jadi suram, perbuatan kita juga suram, pikiran kita jadi negatif nantinya. Kalau pikiran negatif pasti akan membuat kita marah-marah. Kalau marah-marah nantinya buat keriput keluar semua, jerawat keluar semua karena kita sering marah-marah, jadi terlihat nggak cantik nantinya. Tapi kalau kita berpikir positif, pastinya wajah kita akan cerah, akan ceria terus-menerus seperti itu Mbak Vivi nantinya. berarti juga harus diimbangi dengan tetap menjaga pola makan, asupan makan itu juga harus itu ya berarti dipertimbangkan juga ya. Itu benar sekali. Terus selain itu juga apakah perilaku kita juga berpengaruh berarti untuk aura awet muda itu tadi? Iya, berpengaruh. Kalau kita berperilakunya buruk atau negatif ya nanti juga akan negatif juga. Perilaku yang buruk itu seperti ya sombong, suka marah-marah, itu perilaku buruk loh Mbak Vivi ya. Kalau kita sombong pasti banyak orang yang nggak suka dengan kita. Aura wajah kita kelihatan, ih jelek sekali sih tuh orang, pasti nggak suka mereka. Tapi kalau kita marah-marah terus suka cemberut, itu akan membuat wajah kita keriputnya keluar banyak nantinya Mbak Vivi ya. Karena kita sering marah-marah. Kalau kita sering tertawa lebih enak dilihatnya gitu, terlihat awet muda kayak gitu Mbak Vivi. Berarti dari sikap dan perilaku kita juga akan mempengaruhi bentuk fisik kita ya Bu Ratu ya. Benar sekali. Seperti yang mungkin Ibu Ratu sebutkan tadi, sering marah terus muncul keriput di mana-mana, itu kan serem sekali ya, bahaya. Iya, bahaya ini sekali. Karena yang kita omongin kan aura awet muda nih Bu Ratu. Untuk kita menjaga aura awet muda itu, apakah kita harus melakukannya saat usia kita belum, maksudnya masih terbilang muda, atau saat kita udah beranjak dewasa nih? Maksudnya gini, di batasan usia berapa sih kita harus melakukan hal-hal seperti itu agar kita nantinya bisa memiliki aura yang awet muda?
Iya, tergantung dengan orangnya juga sih Mbak Vivi ya. Tergantung dengan orangnya. Kalau orangnya sudah tua, udah telat mendengarkan podcast ini atau mendengarkan video ini, ya berarti mereka harus dimulai dari sekarang. Tapi kalau yang mendengarkannya masih usia muda, ya sebatasan 15 tahun ke atas lah, yang sudah memiliki nalar yang baik atau bisa menerima informasi yang baik, itu kan biasanya usia 15 tahun ke atas ya Mbak Vivi ya. Nah, itu bisa melakukannya dari sekarang. Untuk memiliki pancaran aura yang awet muda, mengikuti saran-saran tadi, itu bisa dilakukan dari sekarang agar kelak di usia tuanya dia akan terlihat awet muda terus. Karena sesuatu yang dilakukan terus-menerus, kelak juga akan sudah jadi kebiasaan gitu loh Mbak Vivi. Jadi dia nggak kaget nantinya. Berarti nggak perlu nunggu tua dulu ya, kita harus menjaga agar awet muda tuh berarti nggak perlu nunggu tua ya Bu Ratu. Biasanya kalau sudah tua itu males ya Mbak Vivi ya, males susah sekali sih melakukan hal seperti itu, ribet aku banyak kerjaan, aku banyak pikiran, pasti pikirannya nanti nggak seimbang dengan apa yang diinginkannya. Padahal dia ingin awet muda tapi pikirannya tuh belum siap untuk melakukannya. Itu alangkah baiknya dilakukan dari sekarang, di usia muda pun harus bisa melakukannya, biar kelak kalau sudah tua dia nggak kaget nantinya karena sudah terbiasa tadi. Oke. Nah, mungkin Bu Ratu bisa berbagi tips apa sih yang Ibu Ratu lakukan? Karena Bu Ratu ini kan emang gimana ya? Auranya emang serius saja, nggak percaya loh kalau Bu Ratu tuh usianya udah 30 ke atas ya. Iya. Bagi tips dong buat kita, buat para wanita, tips sederhana deh yang mungkin sering Bu Ratu lakukan agar selalu memancarkan aura awet muda itu Bu Ratu. Oke, yang saya lakukan setiap hari ketika saya bangun tidur, saya biasanya melakukan meditasi aura. Karena dengan meditasi aura, saya bisa menarik energi positif dari alam semesta untuk tubuh saya juga, karena tubuh yang sehat itu pasti pikiran juga sehat, aura juga akan terpancar positif nantinya. Kemudian saya konsumsi air putih setiap bangun tidur. Saya setelah meditasi saya konsumsi air putih hangat. Itu sangat penting sekali. Dan setiap harinya, maaf nih saya potong di berarti ya. Biasanya meditasinya berapa lama Bu Ratu? Kurang lebih 5-10 menit lah, nggak perlu lama-lama ya berarti. Bisa kalau bisa juga pada waktu sholat itu bisa melakukan meditasi juga di situ, sholat atau di atas tempat tidur juga nggak masalah. Kalau saya biasanya di atas tempat tidur. Bangun tidur langsung meditasi, minum air putih, langsung melakukan aktivitas yang lain. Terus air putih tuh sehari itu harus banyak ya Mbak Vivi ya, jangan hanya segelas atau 2 gelas, ya, minimal 1600 mililiter ya Mbak Vivi ya. Itu sangat bagus sekali buat tubuh kita. Jangan perbanyak konsumsi es tuh nggak boleh, karena es itu kan bisa membuat tubuh nggak nyaman, tubuh kita juga, aura kesehatan kita juga terganggu, nantinya bisa batuk, bisa pilek, bisa menyebabkan tubuh nggak sehat lah nantinya ya. Terpenting air putih itu penting. Kemudian sikap-sikap kita juga harus positif ya Mbak Vivi ya, jangan negatif, jangan suka ngegosip, itu nggak penting loh. Kalau kita suka ngegosip itu nanti pikiran kita jadi negatif juga, aura kita jadi negatif. Jadi kita harus berkumpul dengan orang-orang yang positif. Tujuan kita bekerja ya bekerja, dan obrolkan obrolan yang membuat kita tertawa. Sering-sering kita tertawa itu akan membuat kita lebih awet muda. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita tertawa pasti kan akan membuat wajah kita ceria nantinya. Nah, itu akan memperlihatkan aura wajah kita terlihat awet muda. Dan penggunaan kosmetik juga sih itu bisa membuat kita awet muda nantinya. Begitu Mbak Vivi. Ya, itu harus ditunjang itu tadi ya Bu Ratu. Berarti harus seimbang ya keduanya. Iya, benar sekali. Intinya kita harus selalu memancarkan kebahagiaan juga, maksudnya harus merasa bahagia. Iya, jangan kita harus sedih merasa bahagia, biar, jangan sedih. Biar memancarkan aura itu tadi. Nah Bu Ratu, terima kasih udah berbagi tips ya tentang pentingnya aura awet muda yuk. Pentingnya buat aura buat wanita. Dan buat sahabat aura juga ini perlu diketahui ya, ternyata tuh nggak perlu nunggu tua buat kalian menjaga agar terlihat awet muda. Ya mungkin yang baru mendengarkan podcast ini juga bisa langsung mempraktekannya agar seperti yang Ibu Ratu sebutkan menjadi kebiasaan baik buat kalian. Terus juga nanti akan timbul juga pengaruh-pengaruh positif buat diri sendiri ya Bu Ratu. Benar sekali. Ya, buat sahabat Aura juga yang penasaran apalagi sih yang harus kita bahas pada video kita selanjutnya, silahkan bisa request tema apa nih, ditulis aja di kolom komentar pada video kita kali ini. Terus buat yang baru nonton mungkin belum subscribe channel ini, langsung di subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video terbaru dari dunia Aura tentunya ya Bu Ratu. Iya, benar sekali. Terima kasih atas waktunya Bu Ratu. Sama-sama Mbak Vivi. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Iya. Ya, selamat sore dan sampai jumpa. Sore.